Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Nayuandini dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati yaitu keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Keanekaragaman dibagi menjadi 3, yaitu tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Pertama, saya akan menjelaskan tingkat genetik terlebih dahulu. Keanekaragaman tingkat genetik ini disebabkan karena adanya varian gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan, baik anatomi ataupun fisiologi, pada setiap organisme. Bila susunannya berbeda, hasil penampakan pun akan berbeda pada satu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan. Padi dengan varietas yaitu padi rojo lele, padi ciherang, dan padi ciliwung. Mangga dengan varietas mangga arum manis, mangga mana lagi, dan mangga golek. Durian dengan varietas yaitu durian petruk, durian bawor, dan durian mothong. Contoh keanekaragaman hayati pada hewan. Anjing dengan ras yaitu anjing golden retriever, anjing bulldog, dan anjing German shepherd. Kucing dengan ras yaitu kucing Angora, kucing Persia, kucing Spitz. Sapi dengan ras yaitu sapi Bali, sapi Madura, dan sapi French Holland. 2. Keanekaragaman jenis spesies. Keanekaragaman satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama yang hidup di suatu tempat. Biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun semakin tinggi. Misalkan di hutan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan. Tingkat genus. Genus citrus yaitu jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Genus Musa, pisang buah dan pisang serat. Tingkat family. Family Poaceae yaitu padi, jagung, dan alang-alang. Family Zingiberraceae yaitu kunyit dan jahe. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan. Tingkat genus. Genus Felis yaitu kucing leopard, kucing rumahan, dan kucing hutan. Genus Bos, sapi berpunuk, sapi potong dan perak di Eropa, dan sapi asli Indonesia. Tingkat family yaitu family Bovidae yaitu sapi dan kerbau. Family Canidae yaitu serigala dan rubah. Ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini dapat dibedakan letak geografi yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh terhadap perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. 1. Ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya ialah hewan-hewan berbulu tebal seperti beruang kutub. 2. Ekosistem hutan konifer yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalkan pinus atau cemara. Di dalamnya terdapat hewan juga, salah satunya beruang. Ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi beragam pohon, liana, dan epiti. Hewan yang hidup di dalamnya misalnya kera. 4. Ekosistem padang rumput yang terdapat di wilayah kering ketinggian sekitar 4000 mdpl dan didominasi oleh rumput-rumputan. Pada ekosistem ini hiduplah mamalia besar, karnivora, dan herbivora. 5. Ekosistem gurun yang memiliki perbedaan suhu mencolok antara siang dan malam, angin kencang, iklim panas, dan hujan yang sedikit, serta didominasi oleh kelompok tumbuhan xerofit seperti kaktus. Hewan yang dijumpai dalamnya seperti reptil dan mamalia kecil.
ekosistem pantai yang dominan oleh formasi Pescapine dan Beringsonia berbentuk perdu atau pohon. Di dalamnya terdapat serangga, burung pantai, dan lain-lain. Apa aja sih manfaat keanekaragaman hayati? A. Sebagai sumber plasma nufla. B. Produktivitas ekosistem. C. Pengolahan sampah. D. Nilai sosial dan budaya. E. Sarana perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. F. Pelindungan air dan tanaman. G. Pengaturan iklim. Terus juga ada hilangnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh 1. Fragmentasi dan hilangnya habitat. 2. Introduksi spesies. 3. Eksploitasi berlebih pada spesies hewan dan tumbuhan. 4. Pencemaran air, tanah, dan udara. 5. Perubahan iklim global. 6. Industrialisasi kehutanan dan pertanian. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.